Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gusma Afriani SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uinsus Riau. Selanjutnya, teman-teman sekalian. Nah, di video pembelajaran kali ini, saya Tasya Anggiani dari TIPA 4B akan mempresentasikan pembahasan mengenai materi silabus dan perancangan atau perencanaan pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, di awal teori akan saya jelaskan pengertian silabus dan perancangan atau perencanaan pembelajaran. Di mana untuk silabus, istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Berdasarkan Salim tahun 1987. Maka silabus berasal dari bahasa Latin yakni syllabus yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, atau isi buku. Selanjutnya, mari kita ketahui apa sih perancangan atau perencanaan dari pembelajaran itu. Perancangan atau perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran yang lebih rinci dari silabus tersebut dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, untuk kita ketahui bersama lebih jelasnya lagi mengenai silabus dan perencanaan pembelajaran terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20, di mana berbunyi perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Sehingga jelas untuk diketahui bahwa silabus dan perancangan atau perencanaan pembelajaran memiliki hubungan yang berkaitan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Nah, yang berikutnya kita perlu mengetahui pengembangan dari silabus dan perencanaan pembelajaran. Untuk yang pertama, mengenai pengembangan silabus itu sendiri, di mana pemerintah dalam pengembangan silabus harus menyiapkan peraturan, menetapkan standar nasional, dan mengembangkan model atau contoh serta menyediakan anggaran atau dana yang dilanjutkan oleh Disdik atau Dinas Pendidikan dengan menyesuaikan buku teks, memuat contoh, memberi kemudahan, dan dukungan dengan menyiapkan dana. Maka, untuk memperoleh silabus sebuah mata pelajaran tertentu yang baik, dalam pengembangannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmiah, artinya keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu relevan, artinya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus disesuaikan dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis, artinya komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi dasar. Materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, waktu, sumber belajar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu konsistensi. Artinya, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Yang kelima, memadai. Artinya, cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yaitu aktual dan konseptual, artinya cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian mempertimbangkan ilmu, teknologi, seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Prinsip yang berikutnya yaitu fleksibel, artinya keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik.
Yang selanjutnya yaitu menyeluruh, di mana komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Yang terakhir yaitu efektivitas, di mana silabus yang efektif adalah yang dapat diwujudkan dalam pembelajaran di kelas. Untuk yang berikutnya, yaitu mengenai pengembangan perencanaan pembelajaran, di mana terdapat kriteria dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang mana yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik agar mereka dapat bekerja dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran disusun berdasarkan satu tuntunan kompetensi dasar secara utuh. Yang berikutnya yaitu kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang berikutnya, kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa. Guru harus selalu berpikir dalam kegiatan apa yang bisa dilakukan agar siswa memiliki kompetensi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, materi kegiatan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang berikutnya, perumusan kegiatan pembelajaran harus jelas memuat materi yang harus dikuasai untuk mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, penentuan urutan langkah pembelajaran sangat penting, artinya bagi KD-KD yang memerlukan persyaratan tertentu. Berikutnya, pembelajaran bersifat spiral, artinya terjadi pengulangan pembelajaran materi tertentu. Dan yang terakhir, dalam pengembangan perancangan pembelajaran, ada kriteria yaitu rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur yang mencerminkan pengelolaan kegiatan pembelajaran siswa, yaitu kegiatan yang berdasarkan siswa dan guru dan objek belajar. Setelah pengembangan dari silabus dan perencanaan pembelajaran, kita akan mengetahui langkah-langkah penyusunan untuk silabus yang pertama. Yang pertama yaitu mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Yang kedua, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Yang ketiga, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal seperti berikut, yaitu kompetensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang selanjutnya, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Dan tidak kalah penting yaitu relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan untuk langkah yang berikutnya dalam penyusunan silabus itu harus memperhatikan mengembangkan kegiatan pembelajaran. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar atau KD. Dan yang kedua, penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Dan berikutnya yaitu langkah-langkah perancangan atau perencanaan pembelajaran, yang mana yang pertama mencantumkan identitas yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Untuk yang langkah kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran agar dapat diacu dari indikator. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan pendahuluan atau pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Langkah yang berikutnya yaitu memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan sebelumnya. Berikutnya, menentukan penilaian. Penilaian yang dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai. Dari pengertian,
pengembangan, langkah-langkah. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan dari silabus dan perencanaan pembelajaran. Yang pertama yakni tujuan dari silabus, di mana dengan mengkaji silabus diharapkan dapat memperoleh tujuan yakni memaksimalkan dengan efektif dan efisien mengenai profil pembelajaran secara umum yang menyeluruh serta dokumen yang mendukung proses pembelajarannya. Dengan memperhatikan beberapa penjelasan, pada dasarnya silabus merupakan acuan utama dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, dengan hal yang demikian dapat diperoleh manfaat yang sekaligus menjadi tujuan dari silabus tersebut, yakni yang pertama sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Yang keempat, dokumentasi tertulis atau written document sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Nah, berikutnya sampai ke tujuan perencanaan pembelajaran yang lebih terperinci meliputi yaitu pertama, mengarahkan aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar dari pengajar karena rencana telah diprogram dengan sistematis. Yang kedua, mengetahui kemajuan belajar siswa karena materi yang akan dipresentasikan telah direncanakan dengan terinci. Yang ketiga, menghasilkan proses belajar mengajar secara maksimal karena segala sesuatunya telah dipersiapkan sebelum pelajaran dimulai. Tujuan yang keempat yakni mengetahui dengan segera tingkat keberhasilan proses belajar mengajar melalui kegiatan proses belajar mengajar yang direncanakan. Tujuan yang kelima yakni memberikan kegairahan siswa dalam belajar dengan adanya informasi dan relevansi tujuan pembelajaran. Dan tujuan yang terakhir yakni memberikan kemudahan siswa dalam penguasaan materi sebab sistematika penyampaiannya telah disiapkan. Nah, teman-teman sekalian, semoga dapat dipahami secara maksimal ya video pembelajaran mengenai pembahasan materi, silabus, dan perencanaan pembelajaran. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.